Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan di tahun ini, kita benar-benar diberkahi oleh Allah SWT sesuai dengan nama bulannya, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi dan sangat diberkahi dan penuh berkah di dalamnya. Maka mari dalam kesempatan singkat ini kita kuak kembali kitab suci dan sunnah Nabi, bagaimana rahasia membuka berkah Allah dari langitnya dan membuka rahasia berkahnya dari perut bumi Allah SWT ini. Yang kita rasakan di akhir-akhir ini, kita menyaksikan betapa banyak bencana alam yang Allah kirimkan ke negeri ini. Tentu bagi sebagian orang ini hanya menganggap sebagai gejala alam. Tetapi bagi orang yang beriman, yang punya panduan Al-Quran dan As-Sunnah, ini bukan sekadar gejala alam, bukan. Nah, mari kita ingat ayat yang kami baca dalam mukadimah tadi, kita bacakan surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Ini sebuah pernyataan dari Allah SWT yang artinya sekiranya penduduk satu al-qura itu jamak dari qaryah, jadi qaryah itu desa, menjadi Al-Qura ada 3 desa ke atas, itu bisa disebut Al-Qura. Kalau di zaman kita sekarang ini, di tempat kita adalah 3 desa bisa jadi 1 kecamatan, berarti Al-Qura sama dengan Al-Kecamatan sebenarnya. Itu beriman dan bertakwa penduduknya, maka pasti akan dibukakan pintu berkah-berkah yang banyak dari langit maupun dari bumi. Kalimat Al-Quran membutuhkan dengan barokat. Barokat itu jamak dari barokah. Berkah yang banyak dari langit dan dari perut bumi. Tapi nyatanya negara kita sekarang ini kelihatannya langitnya tidak sedang dalam keadaan diberkahi Allah. Hujan bikin bencana di mana-mana, longsor banyak sekali di tempat ini. Maka semestinya sebagai orang beriman kita harus introspeksi. Justru di bulan suci Ramadan ini kesempatan terbaik kita untuk muhasabah diri. Ngitung-ngitung diri ini seperti apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita ngaku-ngaku beriman bertakwa sebenarnya jauh dari itu. Sehingga Allah ingatkan dengan bencana-bencana ini. Dalam ayat yang lain, Allah kasih peringatan kepada kita, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sudah nampak jelas kerusakan di darat, di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah timpakan sebagian adabnya itu supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak ingin hidupnya tidak diberkahi Allah. Bahkan ketika kita mengucapkan doa untuk temanten, itu doa berkah. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahimu wahai temanten dan senantiasa memberikan berkah kepadamu dari Allah SWT dan menyatukan kamu berdua dalam kebaikan. Doa berkah. Itu sebenarnya makna berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair li ta'ati Allah azza wajal. Berkah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan yang digunakan untuk taat pada Allah SWT. Maka negeri ini menjadi negeri yang berkah jika bertambah baik. Ukuran kebaikannya itu adalah semakin sedikit orang berbuat jahat, semakin tidak laku atau sangat longgar penjara, lengang kalau perlu. Ini tidak negara kita ini, penjaranya full semuanya, overloaded semuanya.
maka berarti ini negeri sedang tidak diberkahi Allah SWT. Tetapi saudaraku, kalau kita berpikir makro barangkali susah. Sampai kapan nanti negeri ini diberkahi Allah SWT? Nah, mari kita lihat sekarang pada diri masing-masing. Bisa enggak hidup kita perorangan diberkahi Allah? Oh, bisa. Pasti bisa jawabannya. Syaratnya cuma satu. Menurut ayat ini tadi adalah iman dan takwa syaratnya diberkahi hidup itu. Kita lihat satu ayat Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun itu jaminan perorangan. Wa may yattaqillaha, siapapun yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidup. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah diduga oleh otak manusia. Otak manusia Indonesia sudah berpikir bagaimana negeri supaya baik. Tetapi sangat sulit diwujudkan karena tidak ada ridha Allah SWT di sana. Melalui Ramadan ini kita bisa memancing ridha Allah untuk datang kembali ke negeri ini. Sebagaimana kita pernah pertama kali berdiri dulu, Indonesia ini bukan hasil perjuangan saja tetapi atas berkat rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah lah kita ini ada NKRI ini. Maka bisa pancing kembali sekarang. Caranya usahakan Ramadan kita ini benar-benar dinilai 100 A bijinya oleh Allah SWT. Berarti tidak boleh rusak Ramadannya. Ibadah Ramadannya nggak boleh rusak. Sebab kalau rusak dia tidak bisa menghasilkan ampunan Ramadan itu. Dan ketika tidak bisa menghasilkan ampunan maka tidak akan mungkin ada ketakwaan pada orang yang melakukan Ramadan. Dan akibatnya tentu saja syarat agar berkah itu datang, iman dan takwa itu tidak akan terjadi. Kalau tidak terjadi berarti berkahnya juga tidak akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pikiran teori seperti ini prakteknya tergantung pribadi dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang beriman. Oleh karena itu, kita lihat ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menengarai ini, misalnya hadis yang terkenal tentang Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Maka ampunan dosa ini sangat penting dan berkaitan erat dengan datangnya barokah. Tidak ada barokah datang ketika orang itu banyak maksiat. Tidak ada barokah datang ketika sebuah tempat itu masyarakatnya maksiat. Tidak ada barokah datang ketika negara itu penduduk dan pemimpinnya tukang maksiat. Tidak ada. Yang ada adalah peringatan dari Allah SWT agar orang kembali ke jalan Tuhan yang Allah ridhoi dan yang sama-sama sudah kita ketahui. Seperti apa sebenarnya jalan yang diridhoi oleh Allah SWT itu. Maka melalui kesempatan yang sempit ini, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi untuk kepada saudara-saudaraku yang beriman semuanya, semoga selalu diberkahi rahmati Allah. Semoga ibadah Ramadan kita di tahun ini, mulai yang awal tanggal 1 Ramadan hingga tanggal 30 nanti, semuanya diterima oleh Allah SWT, agar dengan demikian semua dosa kita diampuni dan dengan demikian menjadi sarana datangnya kembali berkah Allah baik dari langitnya maupun dari perut buminya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.